Dan saya bersyukur buat kepercayaan dari Bapak Pastor Koyong Yan yang mempercayakan saya untuk pelayanan firman pada kesempatan yang sangat indah ini. Kita berdoa biar Tuhan memberkati ibadah kita, karena kita yakin janji Tuhan kalau kita bersekutu karena nama Tuhan, Dia hadir di tengah-tengah kita. Bukan karena kita berbuat sesuatu lalu Dia hadir, tapi karena memang janjinya Dia ada bersama dengan kita. Nah, itulah pegangan kita, itulah keyakinan kita, sehingga kita senang bersekutu, senang beribadah karena kita tahu Dia hadir di tengah-tengah kita, saudara. Sebab tanpa kehadiran Tuhan, persekutuan kita tidak ada artinya. Tanpa kehadiran Roh Kudus, persekutuan kita tidak mendatangkan apa-apa dalam keyakinan, dalam kekristenan kita. Kita yakin dengan kehadiran Tuhan oleh Roh Kudus, maka ada sesuatu yang kita akan nikmati dalam persekutuan ini. Puji nama Tuhan, saudara. Saya akan membawa firman Allah pada malam hari ini dalam ayat pendahuluan, yaitu di Mazmur 50 ayatnya yang ke-15. Mazmur 50 ayat yang ke-15. Firman Allah berkata begini, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku." Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya akan menyampaikan 3 hal ketika kita menghadapi kesesakan dalam kehidupan ini. Saudara, kalau kita lihat dalam Ayub pasal yang ke-7, Alkitab berkata begini, "Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan?" Artinya, selama hidup manusia di bumi, dia tidak berhenti menghadapi pergumulan, atau pergumulan itu merupakan bagian hidup dari manusia itu. Apakah manusia itu sudah percaya kepada Tuhan ataupun belum percaya kepada Tuhan, maka pergumulan itu tidak pernah lepas dari dia. Ayub dalam pasal pertama, dia dikatakan bahwa dia adalah seorang yang saleh, seorang yang jujur, seorang yang takut akan Allah, dan seorang yang menjauhi kejahatan. Tiga bagian dalam hidupnya. Pertama, sebelum dia diuji oleh Tuhan dan lewati masa ujian yang berat, dan ketiga, dia dipulihkan oleh Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan hidup ini, pada bagian kedua hidupnya ini, dia keluarkan kalimat ini, bahwa manusia di bumi ini terus bergumul dan hari-harinya seperti orang upahan. Hidup ini tidak mudah, saudara. Kalau kita lihat, sebab diwarnai dengan pergumulan dari selama kita ada di dunia. Tetapi dalam perjanjian baru, Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10, dia berkata begini, "Kalau aku ada sekarang itu karena kasih karunia Allah. Dan kasih karunia Allah itu tidak sia-sia. Dan kalau aku pun bekerja karena kasih karunia Allah." Apa yang saya mau katakan di sini? Walaupun hidup ini penuh pergumulan, tapi kita yakin ada kasih karunia bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Walaupun hidup ini penuh tantangan, tetapi ada kasih karunia yang diberikan oleh Allah di dalam Yesus Kristus bagi kita yang percaya kepada Tuhan.
Kalau kita lihat pergumulan, rasanya berat ini hidup. Tapi kalau kita melihat kasih karunia, sepertinya hidup ini menyenangkan sekali. Sebab ketika kita menikmati kasih karunia Allah, Alkitab katakan kita hidup dalam anugerah Tuhan yang dari hari makin kita nikmati dalam hidup ini. Alkitab katakan kasih karunia itu lebih besar kuasanya dari dosa. Kasih karunia itu lebih besar kuasanya dari maut. Sebab oleh kasih karunia Allah kita memiliki hidup yang kekal. Saudara, pada malam ini sehubungan dengan hidup kita yang penuh pergumulan ini, yang tentunya diwarnai dengan susah dan senang. Ya. Pengkhotbah pasal 3, kita tahu semua apa yang dikatakan oleh Alkitab di sana. Segala sesuatu ada masanya. Di bawah kolong langit ini, semua ada waktunya. Ada saat kita tertawa, ada saat kita menangis. Berbagai-bagai warna kehidupan yang dihadapi, yang dialami oleh manusia di dalam dunia ini. Susah, senang, sedih, tertawa. Inilah kehidupan kita. Dan semua ada waktunya. Artinya tidak selamanya tertawa, tidak selamanya juga kita menangis. Tidak selamanya kita susah, tidak selamanya juga kita bergembira. Semua ada waktunya. Inilah kehidupan itu. Nah, ketika kita menghadapi kesesakan, bagian pertama saya ambil dalam pembacaan tadi, apa yang kita harus lakukan, saudara? Dalam ayat 15 tadi, firman Allah berkata, ketika kesesakan itu datang, Alkitab berkata, berdoalah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Panggillah namanya, saudara. Kesesakan itu artinya kesembuhan. Tidak ada kelegaan dalam hidup ini. Nah, ini suatu hal yang tidak menyenangkan dalam hidup ini. Tetapi Allah ada kalanya izinkan ini datang dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Alkitab katakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Ini petunjuk firman Tuhan bagi orang yang percaya kepada Dia. Ada orang ketika menghadapi kesesakan, dia lari ke paranormal. Dia lari ke orang pintar. Dia ambil jalan yang lain untuk melepaskan dirinya dari kesukaran itu, dari kesulitan itu. Nah, banyak hal yang membuat kita susah. Banyak hal kita membuat menderita. Baik itu dari faktor kesehatan kita, maupun dari faktor lingkungan kita, maupun dari faktor keuangan kita, bahkan masalah pun dalam keluarga, banyak kali membuat kita berada dalam kesempitan, berada dalam kesukaran, berada dalam kesulitan, sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi petunjuk firman Tuhan bagi kita semua, apapun yang menyebabkan kita berada pada kondisi ini, Alkitab katakan, berdoalah kepada Tuhan. Berserulah kepada Dia. Dia pasti mendengar kita. Saya mengambil contoh dalam kitab Mazmur, dalam Mazmur 107. Mazmur 107 kita melihat di situ ada 4 kelompok orang di sana. Saya yakin kita semua tahu ini. Ada 4 kelompok yang dicatat dalam Mazmur pasal 107. Pertama, kita melihat pada ayat yang keempat. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang,
tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota, tempat kediaman orang. Kelihatannya kelompok ini adalah orang yang sesat, seperti orang yang sudah tidak tahu jalan. Mereka mengembara di padang belantara. Dalam pembacaan tadi, jalan ke kota, tempat kediaman orang mereka tidak temukan. Apakah mereka tidak tahu? Atau salah jalan? Yang penting dalam pembacaan tadi, mereka tidak temukan tempat orang-orang. Mereka mengembara. Tidak dikatakan berapa lama mereka mengembara. Tapi akhir dari pengembaraan itu, kita melihat Alkitab berkata, mereka lapar, mereka haus, jiwa mereka merana lemah lesu dalam diri mereka. Ini satu kondisi yang tidak enak, saudara. Udah salah jalan, tidak ada makanan, tidak ada minuman, akhirnya kondisi mereka menjadi lemah. Secara fisik ini tidak enak, saudara. Apalagi kalau kita bicara soal rohani. Begitu banyak orang yang salah jalan dalam hidup mereka. Begitu banyak orang yang salah pilih jalan. Banyak yang tersesat. Yang menarik di sini, walaupun mereka sudah dalam keadaan begitu, mereka masih ingat Tuhan. Alkitab katakan, mereka berseru-seru kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka, dibawanya mereka pada jalan yang lurus. Berarti jalan mereka tadi udah salah, jalan mereka tadi udah bengkok, jalan mereka tadi udah berliku-liku. Sudah bukan lagi pada jalan yang lurus, udah jalan bengkok, jalan salah. Tidak heran, saudara-saudara, konsekuensi dari jalan yang salah itu adalah penderitaan. Konsekuensi dari langkah kita yang salah itu adalah kesusahan, kelaparan. Tapi bersyukur kepada Tuhan. Walaupun mereka dalam kesesakan seperti ini, kasih karunia Allah menjadi bagian hidup mereka. Mereka berseru kepada Tuhan, minta pertolongan daripada Tuhan. Mereka memanggil nama Tuhan, mereka berdoa kepada Tuhan. Kita lihat kasih karunia Allah dikatakan dalam ayatnya yang ke-6, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka, dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota, ke tempat kediaman orang. Beberapa hari yang lalu kita memperingati hari ketuanan Roh Kudus. Roh Kudus dikatakan roh kebenaran. Roh Kudus dikatakan penolong bagi kita. Roh Kudus dikatakan guru untuk kita, mengajar kita, mengingatkan kita akan firman Allah. Kalau kita mengalami suatu hal yang tidak menyenangkan, mengalami kesesakan, jangan lupa berseru kepada Tuhan. Roh Kudus akan tolong kita. Dia akan tuntun langkah kita. Dia akan tuntun jalan kita. Dia akan bawa langkah hidup kita pada kebenaran firman Tuhan. Roh kebenaran akan pimpin kita pada jalan yang lurus. Roh kebenaran akan bawa kita pada langkah-langkah yang benar. Jalan kita banyak kali dalam perhitungan benar.
tapi ada kalanya di pemandangan Allah kita tidak benar. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Karena kasih karunia itu nyata dalam kehidupan kita. Ketika kita dalam pergumulan lalu berseru kepada Tuhan. Alkitab katakan dia tolong kita semua. Berserulah kepada Tuhan. Dan saya yakin Tuhan itu ada dan tetap ada. Telinganya mendengar terus kita dan tangannya tetap terulur kepada kita. Dia puaskan dahaga jiwa kita. Tapi yang terpenting, dia bawa kita di jalan yang lurus. Yang paling indah, kita berada pada jalan yang benar. Sebab kalau kita berada pada jalan yang benar, itu pasti hidup kita akan menyenangkan hati Tuhan. Kelompok orang yang kedua, di ayat yang ke-10, ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan di dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka semua. Ini kelompok orang yang kedua, lebih parah lagi, saudara. Ini orang-orang yang bandel, saudara. Orang-orang yang bandel, karena dalam ayat yang ke-11, Alkitab katakan karena mereka memberontak terhadap perintah Allah. Kalau bagian kelompok tadi tidak terang-terangan seperti bagian yang kedua ini. Yang kedua ini orang yang memberontak terhadap perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Akibatnya, Alkitab katakan Tuhan menundukkan hati mereka ke dalam kesusahan. Orang-orang pemberontak, orang-orang yang tidak peduli dengan firman Tuhan, orang-orang yang suka menyangkal firman Tuhan, bab dikatakan tadi, yang menista nasihat yang maha tinggi. Allah akan tundukkan hati mereka ke dalam kesusahan, mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Ini konsekuensi dari orang-orang yang bandel di hadapan Tuhan. Dan tentu ini kita tidak inginkan. Tentu ini kita hindari dalam kita seorang yang percaya kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Kita dituntut oleh firman Tuhan untuk mengasihi Dia, takut akan Dia, taat pada firman, bukan melawan firman, tunduk pada otoritas firman Tuhan, bukan melawan yang maha tinggi. Tapi seandainya pun demikian, walaupun udah tergelincir, hidup susah, tidak ada yang menolong, kasih karunia Allah tetap nyata bagi mereka. Ini suatu hal yang luar biasa. Betapa Allah mengasihi kita. Sebab dikatakan oleh ayat 13, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan, dibawanya mereka keluar dari gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu yang mengikat mereka, saudara. Luar biasa anugerah Tuhan. Luar biasa kasih Tuhan dalam hidup kita. Dari apa yang kita dengar tadi, jangan sampai hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Sebab akibatnya
tidak menyenangkan. Tuhan sangat mengasihi kita, saudara. Bagaimanapun keadaan kita, mata Tuhan melihat kita semua. Yang ketiga, ayat 17, ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Ini lain lagi, saudara. Ada orang yang sakit sebab kelakuan yang berdosa. Memang dalam Alkitab, saudara, banyak ayat yang menjelaskan mengapa orang itu sakit, saudara. Mengapa orang itu sakit? Salah satu penyebab orang sakit yaitu kelakuan kita, sikap hidup kita, saudara. Kita berdosa di hadapan Tuhan membuat kita sakit, saudara. Ada sakit karena sudah tua. Ada sakit karena lingkungan yang kotor. Ada sakit karena cinta tidak nyampe, saudara. Itu Alkitab katakan. Tidak kesampaian cinta dia sakit, saudara. Ada sakit memang diizinkan Tuhan. Tapi ada sakit karena dia berdosa di hadapan Tuhan. Tapi walaupun demikian, Alkitab katakan, ketika mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan mereka. Ini kasih karunia Tuhan. Dan yang keempat, saudara, kita melihat bagian terakhir, ayat 23. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan. Maka dikeluarkannya mereka dari kecemasan, dibuatnya badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Kelihatannya orang-orang ini seperti tidak ada salah. Tidak ada salah. Dalam pelayaran mereka, Alkitab katakan mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib di tempat yang dalam. Tuhan berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit, turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Saya ingat di Markus 4 dalam pelayaran Tuhan Yesus dengan murid-murid, mereka ketemu badai, mereka ketemu gelombang, mereka ketemu hujan. Mereka tidak berbuat salah, tapi Allah izinkan itu datang dalam pelayaran Yesus dan murid-murid. Tapi mereka tidak binasa. Yang keempat ini juga, ketika mereka berseru kepada Tuhan dalam kesesakan, dikeluarkannya mereka dari kecemasan. Dibuatnya badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya menjadi tenang. Yang maha kuasa itu adalah Tuhan. Ya. Tidak heran dalam Mazmur tadi dikatakan, berserulah kepadaku ketika kamu dalam kesesakan. Sebab kesesakan itu diizinkan Tuhan dalam hidup kita, ada yang diizinkan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Dia yang memberi perintah, kita juga minta kepada Dia supaya Dia hentikan, lepaskan kita, luputkan kita dari kesesakan itu. Dari 4 catatan tadi dalam Mazmur 107, semua Tuhan yang kendalikan. Sudah. Mereka salah, Tuhan hukum. Mereka berdosa, Tuhan kasih penyakit, dan lain sebagainya.
Tidak ada apa-apa Tuhan bangkitkan badai dan gelombang. Tetapi ketika berseru kepada Tuhan, Tuhan luputkan mereka. Ada 4 pengalaman yang kita lihat tadi. Semua dilayani oleh Tuhan. Semua ditolong oleh Tuhan. Yang penting kita cari Tuhan. Panggil Dia, pasti Dia tolong kita. Di sini kita melihat bagaimana Allah mengasihi manusia itu. Memang sudah sejak dari awal kita lihat Allah sangat mengasihi manusia. Pada waktu Lucifer jatuh, Tuhan tidak cari Lucifer. Tapi waktu manusia jatuh, Tuhan turun cari manusia itu. Siapakah bandingkan manusia dengan Lucifer? Kita tahu semua Lucifer itu seorang malaikat yang berperan besar di surga. Tapi waktu dia jatuh, Tuhan tidak cari dia. Tapi waktu manusia jatuh, Tuhan cari manusia itu. Luar biasa perhatian Tuhan kepada manusia itu. Sampai Rasul Petrus katakan, kalau kita baca dalam terjemahan Bode, Tuhan tidak menghendaki satu orang. Jangankan bilang 10, 1 pun dia tidak mau binasa. Jangan bilang 100, 1 pun dia tidak mau binasa. Dia tidak menghendaki seorang pun binasa. Bintang gugur Tuhan nggak peduli. Tapi kalau manusia jatuh, dia peduli. Saudara. Itu sebabnya hal yang pertama yang kita dapatkan pada pagi ini. Ketika kita mendapatkan kesesakan, ayo berseru kepada Tuhan. Jangan ke dukun. Jangan ke tempat lain. Tapi carilah Tuhan. Sebab Dialah segala sesuatu dari Dia. Dia tahu keberadaan kita. Dan Dia tahu kemampuan kita. Bagian yang kedua, saudara, kita lihat dalam Amsal Sulaiman 24, ayatnya yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Tadi kita melihat kalau kita dalam kesesakan, kita harus berseru kepada Tuhan. Tapi bagian kedua, kita lihat dalam Amsal 24 ini, kalau kita menghadapi kesesakan, jangan tawar hati. Jangan tawar hati. Jangan cepat ciut. Jangan cepat putus asa. Jangan cepat loyo. Jangan cepat mengeluh. Saudara, jangan. Alkitab katakan, ketika menghadapi kesesakan, kalau kita tawar hati, kecillah kekuatan kita. Artinya, kalau kita menghadapi kesesakan, kita harus memiliki kekuatan daripada Tuhan. Bagaimana supaya kita tetap kuat? Pertama, kalau kita menghadapi kesesakan, yang kita harus lakukan tenang. Yesaya 30 ayatnya yang ke-15, Alkitab katakan bahwa dalam tinggal tenang disitulah kekuatan kita. Saudara. Tadi dikatakan kalau kita tawar, kekuatan kita jadi kecil. Dan menghadapi kesesakan, kita perlu kekuatan. Yesaya 30 tadi yang saya katakan, kalau kita tenang, di situ kekuatan kita. Rasul Petrus katakan dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-6, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Nah, ketika kita berdoa, kita pasti dikasih kekuatan oleh Tuhan. Pada waktu Yesus di Taman Getsemani, menurut catatan Lukas 22, dia berdoa sama Tuhan. Dia takut melihat keadaan. Dia bilang sama murid-murid, bangun dan berdoa. Artinya waspada. Berjaga dan berdoa, sebab di depan ada bahaya. Dan Alkitab katakan,
dia berdoa 3 kali. Pada waktu dia berdoa, datanglah malaikat memberi kekuatan kepada dia. Ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh hati, sampai keringat, saudara. Nah, itu kan waktu malam. Biasanya dingin. Mau keringat gimana? Kalau mungkin musim panas, bolehlah kita keringat, saudara. Karena musim panas. Nah, itu kan bulan Maret, April. Maret, April di Israel, kalau Maret, April masih dingin itu, saudara. Masih dingin. Dan malam lagi mau keringat gimana, saudara? Tapi Yesus sampai keringat. Dan Alkitab katakan sampai keringatnya keluar seperti darah. Bagaimana seriusnya berdoa. Sampai ada sesuatu yang terjadi dalam sampai keringat. Jadi keringat itu bukan faktor dari luar. Karena panas dari luar. Tapi di dalam. Dia dalam pergumulan yang berat. Dan Alkitab katakan kalau kita lihat dalam Lukas 22, malaikat Tuhan datang kasih kekuatan kepada dia. Kalau kita dalam kesesakan, berdoalah, berseru kepada Tuhan. Seketika itu juga, Yesus langsung terima kekuatan. Pernah nggak kita merasa masih berdoa rasanya udah dikasih kekuatan oleh Tuhan? Pernah nggak kita berdoa kepada Tuhan, apakah di gereja ataupun di rumah, ketika sendirian atau hanya bersama dengan istri atau dengan anak-anak, dengan sungguh-sungguh hati kita berdoa, pernah enggak kita merasa masih sementara berdoa, Tuhan sudah kasih kemampuan dalam diri. Dan memang harus demikian. Bagaimana kita berseru kepada Tuhan. Tuhan peduli akan kita. Saya yakin bukan saja Yesus yang mengalami itu. Saudara-saudara di Amerika, kami juga di sini mengalami hal yang sama. Itu sebabnya nasihat firman Tuhan, kalau kita menghadapi kesesakan, jangan tawar hati. Kuatkan hati. Dan kedua yang membuat kita kuat, ketika firman Allah itu ada di dalam hati kita. Kalau tidak ada firman Allah, apa yang menjadi pegangan kita, saudara? Tapi kalau ada firman Allah, kita pasti diberi kekuatan oleh Tuhan. Ketiga, kita lihat dalam Roma 12 ayat yang ke-12, saudara. Ini yang terakhir. Roma pasal 12 ayatnya yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Pertama, berseru kepada Tuhan. Kedua, jangan tawar hati. Ketiga, sabar dalam kesesakan. Itu kata Alkitab. Ini 3 hal yang saya ingin bagikan kepada kita semua pada pagi hari ini. Ketika kita dihadapkan pada kesesakan, Paulus katakan sabarlah dalam kesesakan. Ya, tahanlah menghadapi kesesakan itu. Sabar artinya tahan menghadapi cobaan atau ujian. Sabar artinya tidak lekas marah. Sabar artinya tidak cepat patah semangat. Sabar artinya tidak cepat putus asa. Sabar artinya tabah. Kita tidak tahu berapa lama Allah izinkan kesesakan itu dalam hidup kita. Ya. Seperti saya bilang tadi dalam pengkhotbah pasal 3, semua ada masanya. Ada masanya menangis, ada masanya tertawa, ada masa berkumpul, ada masa terpisah, dan lain sebagainya. Kita nggak tahu berapa waktu itu. Tapi Paulus mengajar kita sabar ketika kita dihadapkan kepada kesesakan. Nah, kalau belajar sabar itu, Yakobus pasal 5 dia bilang, belajarlah pada sabarnya Ayub. Yakobus 5 ayat yang ke-10 dan 11 ini ayat yang terakhir.
Saudara. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Artinya orang sabar itu orang berbahagia. Saya bilang haleluya saudara di Tuhan. Orang berbahagia. Yaitu mereka yang tekun. Dan kamu telah mendengar ketekunan Ayub. Terjemahan Bode dia berkata, kamu telah belajar kesabaran Ayub. Kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Luar biasa, saudara. Kalau kita kembali pengalaman Ayub, ketika dia diizinkan Tuhan menghadapi atau menjalani hidup yang penuh dengan pergumulan ini, ada satu kalimat yang saya senang dengan Ayub. Pada waktu istrinya berkata, kutukilah Tuhanmu, percuma. Harta sudah tidak ada, anak sudah tidak ada, kamu udah sakit-sakitan. Apa guna lagi menyembah Tuhan? Tapi jawaban Ayub yang saya suka pegang, masa yang baik kita terima, yang jelek kita tidak terima. Itu sikap Ayub menghadapi hal ini. Dan Alkitab katakan, Yakobus jelaskan, belajarlah pada kesabaran Ayub. Akhirnya Alkitab katakan, karena Tuhan Maha Penyayang, penuh belas kasihan, Tuhan memulihkan dia lebih dari pengalamannya semula. Berserulah kepada Tuhan, baik kami di Indonesia maupun yang di Amerika. Jangan tawar hati ketika menghadapi kesesakan. Jangan cemas, jangan down, dan bersabarlah ketika kita menghadapi kesesakan. Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dia penuh belas kasihan kepada kita. Karena kasih karunia-Nya itu selalu indah bagi kita semua. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Sekali lagi terima kasih Pastor Polke yang mempercayakan pelayanan pada malam ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Puji nama Tuhan. Demikianlah pemberitaan kami pada malam ini. Berdoa. Berdoa. Doa. Oh, berdoa. Mari kita nyanyi sebuah lagu, serahkanlah hidupmu pada Tuhan. Amin. Serahkanlah Hidup padanya, serahkanlah seluruh persoalan. sebab di dalam punya gerenteng ada jaminan kekal. Ada jam di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus. Amin. Berserah pada Yesus. Haleluya. Percaya Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus. berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. berseru pada Yesus. berserah pada Yesus. Percayalah Dia sanggup menolongmu. berseru pada Yesus.
berserah pada Yesus yang yang akan memberi memberi kedamaian abadi. Bapa di surga, Terima pagi ini kasih. kami datang ke Oh, hadirat-Mu. Jesus. Kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Walaupun di dunia ini banyak pergumulan, tapi Oh, kasih karunia-Mu amin. biasa dalam kehidupan kami. Puji Engkau Tuhan. mengasihi kami, Tuhan. Engkau peduli akan kami, Amin, Tuhan. amin. Engkau memperhatikan kami, Tuhan. Haleluya. Ketika kami dalam kesesakan, Oh, kami yakin Tuhan mendengar doa kami. haleluya. Tuhan mengampuni kami. Puji Tuhan Tuhan. memulihkan kami. Ya. Tuhan menguatkan kami. Oh, Tuhan haleluya. membawa kami pada jalan yang lurus. Puji Tuhan. Tuhan membawa kami pada kehidupan yang penuh kemenangan. Kami perlu Engkau, Tuhan. Haleluya. Tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat Oh, apa-apa. Malam ini haleluya. setelah kami mendengar firman-Mu, Oh, kami datang puji kepada-Mu, Tuhan. Tuhan. Ajar kami, Tuhan, untuk Haleluya. mencari Tuhan. Berseru kepada-Mu ketika dalam Haleluya. kesesakan. Kuatkan hati kami, Tuhan, ketika menghadapi Ya. kesulitan. Dan biarkan kami tawar hati, Tuhan. Oh, Kuatkan hati kami. Dan ajar kami bersabar ketika Allah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kami. Karena di balik itu semua, kami akan melihat karya Tuhan yang indah dalam hidup kami. Karena Engkau maha pengasih, Engkau maha penyayang, amin. penuh dengan anugerah dalam kehidupan kami. Haleluya. Kalau ada dari antara kami malam ini atau pagi ini, Tuhan, yang sedang berada dalam kesesakan, kiranya telinga Tuhan terbuka mendengar seruan. Amin. Tangan Tuhan terulur. Amin. Jamah, memulihkan, memberkati, menguatkan, menyembuhkan yang sakit. Glory, Memberi haleluya. jalan kepada mereka yang seperti tidak ada jalan lagi. Haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Bila namamu, karena kasih karuniamu melebihi dari akal dan pikiran kami. Di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Wow. Luar biasa. Puji Tuhan. Kita semua umat-umat Tuhan dipulihkan, dimerdekakan. Haleluya. Di masa kesesakan kita berseru. Kita tetap kuat dan sabar, kuat di dalam ketenangan dan berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Om Salwek, Ya. jadi ini sore nanti masih ada. Jadi betapa mereka yang lain rugi kalau tidak dengar. Jadi apa-apa besok pagi-pagi 5:30 ya, di Rengas Dengklok 5:30. Ya, ibadah yang kedua ya. Puji Tuhan. Nanti Hani kasih bangun. Haleluya. Tuhan berkati. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, ya. Ini ayah dari Hani ya. Puji Tuhan. Ya semua tahu. Tua sayang. Sesama tuh rambut dengan guntingnya. Ya, saya serahkan pada Kita Hani Salwe meneruskan. Ya, puji Tuhan. Saudara bersuka cita pada pagi hari ini. Haleluya. Firman Tuhan dari Bapak Pendeta Skalbeck Senior. Kita akan memberi persembahan. Saudara bisa membawa persembahan melalui sel dan email address k@life.com, dan yang menggunakan cash saudara bisa menghubungi kami. Puji Tuhan, dan sepanjang minggu ini doa tetap berjalan seperti biasa. Hari Senin kita akan mulai 6:30 karena ada doa dari wanita region 1. Jadi kita akan mulai Senin besok, kita mulai 6:30, Selasa 6:30, Rabu 6:30, Kamis dan Jumat jam 8. Puji Tuhan, dan happy birthday. Happy birthday. Ya, happy birthday untuk tanggal 15 Juni Bapak Arnold Kurnala.
Tanggal 15 Juni anaknya Devon Kurnala. Ya, sama tanggal. Tanggal 19 Juni Ibu Indri Tambuwun. Tanggal 20 Juni Bapak Joni Tengker. Haleluya. Selamat ulang tahun. Puji Tuhan. Hanya kau milikku. Mari kita bangkit berdiri semua. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya aku andalkan, Aku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti, kau tetap selamanya. Allah sumber, Oh Tuhanku, Allah sumber, Tuhanku, Allah sumber, Tuhanku yang bagian. Allah sumber, Allah sumber, Tuhanku, Tuhanku, Allah sumber, Tuhanku, Allah sumber, Tuhanku dan selamanya. Haleluya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua dalam sukacita karena Tuhan mendengar dan menjawab seruan doa kita. Ibadah kita naik di hadapan Tuhan dan Dia yang memulihkan semua keberadaan kita oleh kasih karunia-Nya yang besar. Yang terpenting bagi kita, kita haus di dalam hadirat Tuhan, berseru kepada Tuhan. Kita kuat, saudara sekalian, dan kita sabar di dalam menghadapi persoalan pergumulan hidup ini. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Pendeta, sekali lagi Martin Salwit untuk pagi hari ini, ya, malam hari di Rengas Dengklok, dan kita jumpa sebentar sore, ya, jam 6:30 waktu New Jersey dan 5:30 pagi hari Senin waktu Rengas Dengklok. Haleluya, puji Tuhan, dan kita menikmati akan jaminan Tuhan. Haleluya. Orang yang bagaimanapun asal dia berseru kepada Tuhan, diberikan solusi, diberikan jawaban. Puji Tuhan, kita berdoa bagi juga anak-anak Sunday School sebentar jam 5 ada ibadah online. Ya, saudara-saudara yang punya anak mempersiapkannya. Dan kita akan berdoa untuk ke anak-anak yang ada saudara boleh tepuk tangan dan memberkati. Dan kita berdoa mereka yang berulang tahun di minggu yang berjalan ini. Bapak, terima kasih buat lawatan Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur Engkau menjawab seruan-seruan doa kami. Engkau menilik kehausan dan kerinduan kami untuk ada di rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Engkau memberi kemenangan di saat-saat kami berada di dalam kecemasan dan duka cita. Terima kasih Bapak, terima kasih buat jawaban Tuhan yang menjadi bahagian, walaupun ada beberapa yang di rumah sakit Tuhan. Bapak Max Maleke Tuhan, Ibu Frida Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau menyembuhkan sakit penyakit mereka. Mereka juga yang sedang Tuhan, di dalam Tuhan, masih dalam COVID-19 Tuhan, sedang karantin Tuhan, di dalam nama Yesus, di rumah sendiri, di rumah sakit Tuhan, kami berdoa disembuhkan Tuhan, sebagaimana kami dengar firman Tuhan, berserulah dalam masa kesesakan, Tuhan yang akan meluputkan kami. Di dalam nama Yesus kami berseru, Tuhan memberi kemenangan. Terima kasih kami berdoa bagi anak-anak kami Tuhan, anak Sunday School, Engkau berkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak pra-remaja. Tuhan berkati, Tuhan memberi kekuatan, kesehatan. Mereka dalam libur sekolah Tuhan, diberkati Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih umat-umat Tuhan yang
di minggu yang akan berjalan ini berulang tahun. Bapak Tuhan Purnala, Tuhan Devin Purnala, Tuhan Yesus Ingrid, Tuhan dan Johnny Tengker, Bapak Johnny Tengker. Tuhan, Engkau berfirman bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus datang supaya domba-dombanya memperoleh hidup di dalam segala kelimpahan. Terimalah kelimpahan-kelimpahan kesehatan, kelimpahan-kelimpahan berkat rohani dan jasmani, kelimpahan-kelimpahan iman, kelimpahan pengharapan, kelimpahan kekuatan dan jawaban dari sorga menjadi bagian mereka yang berulang tahun. Dan Tuhan menjamin akan kesehatan mereka, Tuhan. Pekerjaan mereka dipulihkan. Semuanya, Tuhan. Allah mengirim, mendrop dengan Tuhan. Kemurahan demi kemurahan Tuhan. Kemenangan demi kemenangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih semua kami umat-umat Tuhan diberkati, dilawati. Mereka yang membawa persembahan dan milik Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat, diangkat, Engkau menjadi kepala bukan ekor, Engkau menjadi pemimpin bukan Tuhan di belakang. Nama Yesus dipermuliakan, berkati kesehatanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat jaminan kekuatan yang sudah Tuhan beri bagi kami, umat-umat Tuhan di hari Minggu ini. Kami bergembira, bersuka cita di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Akhirnya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, disebut kebajikan dan patut dipuji, ada dalam pikiran kami. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, hiburan dari Allah Roh Kudus terus menyertai kita semua dari kemenangan kepada kemenangan yang besar. Maranatha, haleluya, amin. Praise God, happy Sunday.